Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Electronic Resource Planning atau ERP dengan judul implementasi ERP menggunakan modul SAP R3 menggunakan metodologi System Development Lifecycle pada PT Telkom Indonesia. Yang kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Bobi Himawan, kemudian ada Muhammad Rafli Nurhadi, kemudian ada Hilmi Faris, dan ada Utari Wirandani. Tahap implementasi, pre-implementation, kemudian yang kedua ada project preparation, kemudian ketiga ada business blueprint, keempat ada final preparation, dan terakhir go live and support. Pada pre-implementation, jadi sebelum tahun 1997 ketika PT Telkom Indonesia masih terkotak-kotak, padahal perkembangan bisnis Telkom semakin besar dan jumlah transaksi yang dilakukan perusahaan semakin meningkat, ada wacana dari pihak manajemen untuk membuat suatu sistem informasi perusahaan yang terintegrasi. Hal ini dikarenakan karena sistem informasi yang dipergunakan saat itu dianggap tidak mampu menangani aktivitas perusahaan yang semakin besar. Sistem informasi yang digunakan saat itu belum terintegrasi. Pada tahun 1999, SAP terpilih sebagai penyedia sistem teknologi informasi untuk gagasan tersebut. Alasan yang mendasari kenapa SAP dipilih karena lebih lengkap dan juga menyediakan solusi bisnis yang lebih spesifik untuk suatu industri, dalam hal ini industri telekomunikasi. Kemudian pilihan jatuh pada penggunaan SAP R3 Enterprise. Alasan yang mendasari pemilihan sistem SAP R3 Enterprise adalah SAP R3 Enterprise menawarkan best price, kemampuan yang handal dan memiliki catatan prestasi pada bisnis telekomunikasi. Yang kedua, kebutuhan untuk mentransformasi PT Telkom Indonesia menjadi operator kelas dunia dengan sistem benchmark kelas dunia juga yang menawarkan peningkatan kualitas pada infrastruktur IT yang sudah ada sebelumnya dengan zero defect proses. Penerapan sistem komite IT memilih Magnus Consulting dan Anderson Consulting sebagai partner dalam implementasi sistem. Berisi beberapa persiapan sebelum memulai suatu pengerjaan proyek pada perusahaan Telkom mengenai pengembangan sistem ERP yang akan diimplementasikan. Pertama, project goals-nya yaitu standarisasi proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan kualitas produk serta dapat membuat forecasting dan estimasi dalam rangka analisis konsumen dengan lebih akurat. Kemudian project scope, Telkom sebagai provider telekomunikasi di Indonesia menuju gelar portofolio solusi ERP SAP dan mendukung pertumbuhan bisnis industri di Indonesia. Yang kedua, memberikan value added berupa reduce cost serta end-to-end service mulai dari penyediaan perangkat sampai pengelolaannya. Kemudian ada project procedure. Bagian tahap ini penelitian telah membuatkan deskripsi pekerjaan untuk stakeholder secara umum yang ada di PT Telkom Indonesia. Kemudian training, tahap training ini kreator akan mengadakan acara dan memberikan buku panduan serta pelatihan kepada seluruh karyawan enterprise service yang akan menggunakan sistem informasi berbasis ERP. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Utari. Kemudian adalah project preparation selanjutnya adalah project kick off. Nah, kebutuhan di sini itu mendefinisi bagian area sales, purchasing, inventory management, dan sedang produknya pada MRP, communication project plan, yaitu ERP project manager, konsultan, dan account manager. Kemudian technical requirement ini itu ditentukan dalam bahasa pemrograman aplikasi yang digunakan untuk menyelesaikan pembangunan sistem informasi. Nah, di PT Telkom ini, SAP berbasis ERP yang diterapkan pada PT Telkom ada SAP R3. Kemudian pada business analyze blueprint, yaitu proses analyze-nya itu proses bisnis as in atau existing, to be pada bagian keuangan. Requirement definition itu dalam sistemnya adalah yang pertama tersedianya informasi mengenai detail jaringan dan satelit yang tersedia, kemudian terdapat pengawasan dan pengecekan, terus pencatatan data customer, data instalasi tower secara detail yang lengkap, serta penjadwalan maintenance jaringan.
Nah, kemudian ini bagian proses existing. Nah, dari sini yang pertama, yang pada bulan pertama itu sudah mulai. Kemudian mencari layanan masuk ke karena dibagi menjadi 3, customer PT Telkom dan juga bagian keuangannya. Kemudian menerima pesanan dari customer, masuk ke bagian keuangannya, itu mengelola total harganya, terus memberikan listnya. Nah, lanjut bagian balik lagi ke customer-nya. Jika ada bagian yang bagian itunya dekat dulu deh. Nah, kemudian itu adalah bagian data processing, modeling to be prosesnya. Di sini rancangan itu dilakukan dengan metode open source software planning pada metode Kepner, Trigo. Berikut adalah desain prosesnya, itu state decision, classify objective, once, dan tentunya Lalu pada fase final preparation dilakukan persiapan terakhir sebelum go live, yaitu penyempurnaan sistem dan penyelarasan dengan konfigurasi perusahaan dilakukan pada fase yang disebut final preparation. Tujuan dari fase ini adalah menyelesaikan sistem yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang termasuk dalam fase ini, yaitu pengujian, testing, latihan end user, dan konfigurasi ERP. Lalu apabila fase ini berhasil diselesaikan, maka perusahaan akan siap menjalankan proses bisnis yang baru untuk ada beberapa kriteria pengujian. Pertama ada performance test, yaitu pengujian terhadap kinerja sistem pada proses bisnis perusahaan. Lalu ada integration test, yaitu pengujian fungsional untuk memastikan stabilitas sistem SAP. Lalu ada SIR test, yaitu pengujian terhadap pergerakan proses bisnis perusahaan yang baru, yaitu SAP. Apakah optimal atau tidak? Maka perlu untuk dikomparasikan dengan proses bisnis sebelumnya. Lalu ada load test, yaitu pengujian terhadap beban kerja atau workload, meliputi peak volume, daily load, and stress testing lainnya. Waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan fase ini berkisar 30-60 hari. Lalu ada teknikal operasional, adalah mengkoordinasikan beberapa aspek operasional dari proses teknis untuk memastikan kelancaran urusan perusahaan. Berikut adalah beberapa hal yang biasa dilakukan teknikal operasional. Pertama, mengembangkan dan menerapkan solusi firmware, perangkat lunak, dan perangkat keras untuk memenuhi persyaratan teknis perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk memecahkan masalah teknis yang mendesak. Kedua, memberikan panduan tentang masalah yang berbatasan dengan operasi teknis dan manajerial. Ketiga, mengawasi dan mengordinasikan. Keempat, menetapkan tujuan untuk operasi teknis serta menerapkan rencana tindakan yang diperlukan untuk mencapai target yang ditetapkan, serta masih ada fungsi yang lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Hilmi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan Go Live and Support. Nah, Go Live and Support ini pada sistem ERP, dalam mengatasi masalah yang terjadi pada sistem dibutuhkannya support service untuk mendukung pelaksanaan dari sistem ERP agar berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. Diperlakukan adanya layanan dan dukungan dari IT departemen atau vendor software. Dengan begitu, para pengguna atau yang disebut user akan mampu memahami sistem secara cepat dan user akan puas dengan sistem yang ada karena sistem tersebut dapat membantu proses pengerjaan dalam sistem ERP. Nah,
fase go live, dan prosedur support normal bisa berlangsung selama 15-30 hari. Nah, di sini ada tujuan dari go live dan prosedur support adalah bagaimana solusi SAP yang sedang berlangsung memperoleh continuous improve support. Yang pertama itu ada knowledge transfer to support team. Dan yang kedua itu ada transition of project document and open issues. Dan yang ketiga ada the WSLA framework atau specification and monitoring service level agreement for ERP service level agreement (SLA). Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah pengembangan perusahaan secara keseluruhan dan efektivitas pengelolaan bisnis perusahaan. Pengembangan sistem informasi itu memerlukan persiapan, perencanaan, dan pengendalian yang baik dan sangat intensif. Oleh karena itu, pengembangan sistem memerlukan metodologi yang tepat untuk keberhasilan sistem dan penerima oleh pengguna, serta untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan atau resistant to change. Salah satu metode pengembangan sistem adalah metode SDLC atau bisa disebut dengan System Development Life Cycle. Dengan tahapan pengembangan meliputi definition phase, construction phase, dan implementation phase untuk menilai efektivitas pengembangan sistem yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia. Saran dari kami, dengan ada penelitian lebih lanjut mengenai PT Telkom Indonesia pada implementasi SAP dalam dunia pengaturan pemasukan keuangan, sehingga pada tahap final preparation hingga go live dan support lebih diperdalam agar mengamankan akses yang lebih kepada sikap SAP, kepada pihak SAP. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.